Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Aulia Ahmad Suhardi, yang kedua Sri Dewi Anggraini atau saya sendiri, dan yang terakhir yaitu Windy Mayani Dalimunte. Baik, kami di sini akan membahas mengenai konsep dasar perilaku konsumen. Saya Windy Mayani Dalimunte, selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar perilaku konsumen, di mana pengertian kepuasan konsumen adalah sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen adalah bentuk kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui jasa atau produk yang dikonsumsi. Dalam kepuasan konsumen, ada yang dinamakan faktor-faktor pendorong, di antara lain yang pertama ada kualitas konsumen. Dalam hal ini, kualitas produk adalah dimensi yang global di mana paling tidak ada 6 elemen yang harus dipersiapkan, yaitu performance, durability, reliability, konsistensi, dan design. Yang kedua ada harga. Harga murah adalah sumber kepuasan setiap orang karena akan dapat value of money yang tinggi. Yang ketiga ada service quality atau kualitas pelayanan. Hal ini sangat bergantung pada 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Sama halnya kualitas produk pelayanan juga merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi. Yang keempat ada emotional factor, di mana kepuasan pelanggan dapat ditimbulkan pada saat mengendarai mobil memiliki brand image yang baik. Yang kelima ada mudah. Pelanggan akan lebih relatif suka apabila mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Kepuasan konsumen secara umum memiliki perbedaan dengan arti kepuasan konsumen dalam Islam, di mana dalam Islam terdapat 3 prinsip dasar yang menjadi fondasi teori bagi perilaku konsumen, yaitu keyakinan akhirat, adanya hari kiamat, konsep sukses, serta fungsi kedudukan harta. Saya Aulia Ahmad Suhardi. Di sini saya selaku pemateri kedua, saya akan membahas tentang konsep dasar dari kurva independen. Kurva independen adalah kurva yang menunjukkan utility atau kepuasan yang sama yang diperoleh konsumen dengan mengkonsumsi berbagai kombinasi barang atau jasa. Nah, dalam arti yang lain, kurva independen ini adalah kurva yang menunjukkan kombinasi beberapa barang yang ingin dikonsumsi oleh seseorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Biasanya yang digambarkan adalah tingkat kepuasan antara 2 barang atau jasa yang sifatnya sama-sama disukai oleh konsumen. Adapun ciri-ciri dari kurva independen, yang pertama yaitu memiliki kemiringan atau slope negatif. Hal ini menunjukkan apabila ia ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y. Dan yang kedua ciri-cirinya yaitu suatu kurva independen yang terlihat lebih tinggi kedudukannya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Ketika kurva bergeser ke kanan akan menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang bisa dikonsumsi oleh seseorang semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan semakin bertambahnya kepuasan dengan pergeseran kurva ke kanan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu suatu kurva independen tidak akan pernah berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Ini berakitan dengan asumsi bahwa masing-masing kurva independen menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu cembung ke arah titik origin atau titik nol. Kurva yang cembung ke arah titik origin
menjelaskan kadar penggantian marginal, yaitu menggambarkan besarnya pengorbanan atas konsumsi suatu barang untuk menambah konsumsi barang lainnya dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasan yang diperoleh. Nah, yang terakhir yaitu keunggulan dari kurva indifferent. Yang pertama yaitu tidak perlunya anggapan bahwa utility konsumen bersifat kardinal. Dan yang kedua yaitu efek perubahan harga terhadap jumlah yang diminta bisa dipecah lebih lanjut, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Dan yang terakhir yaitu dapat menunjukkan faktor-faktor lain yang penting dalam mempengaruhi permintaan konsumen akan suatu barang, antara lain seperti penghasilan konsumen, perubahan harga barang lain, dan selera konsumen. Saya Sri Dewi Anggraini selaku pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai konsep kendala anggaran konsumen. Dalam memaksimalkan kepuasannya, seorang konsumen terkendala oleh jumlah pendapatan yang dimiliki. Budget constraint atau batasan anggaran mengacu pada kendala pengeluaran atau investasi karena keterbatasan ukuran pendapatan. Pengeluaran juga harus tetap dalam batas yang ditentukan oleh garis anggaran. Kendala anggaran yang membatasi pilihan konsumen. Mereka harus bisa memilih kombinasi barang yang akan memaksimalkan kepuasan mereka, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mereka. Konsep memaksimumkan utilitas atau kepuasan konsumen. Utilitas bisa dikatakan sebagai kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengonsumsian, baik itu jasa ataupun barang. Pemahaman terhadap konsep memaksimumkan kepuasan konsumen akan membantu para manajer mengambil langkah-langkah strategi yang efektif, sehingga manajemen bisnis yang berorientasi pada pasar dan pelanggan akan berjalan dengan baik dalam situasi persaingan yang amat sangat kompetitif. Dalam kurva tersebut, tampak bahwa titik keseimbangan yang memaksimumkan utilitas atau kepuasan total konsumen adalah berada di titik B. Nah, terletak juga pada kurva yang sudah tertera. Apabila seorang konsumen mengkonsumsi kombinasi produk X dan Y pada titik C adalah lebih tinggi daripada kombinasi konsumsi produk pada titik B. Dalam artian, konsumsi pada titik C itu akan membutuhkan anggaran pengeluaran yang lebih besar. Sedangkan diketahui bahwa daya beli konsumen hanya sesuai dengan garis anggaran pada kurva keseimbangan konsumen itu sendiri. Kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan yaitu kepuasan dalam mengkonsumsi sebuah barang atau jasa juga bisa dikatakan sebagai utility. Karena itu, utilitas menunjukkan kepuasan relatif yang memperoleh seseorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Kurva indifference merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi beberapa barang yang ingin dikonsumsi oleh seseorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Dalam memaksimalkan kepuasannya, seorang konsumen terkendala oleh jumlah pendapatan yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi konsep dasar perilaku konsumen. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.